Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pacuan kuda kan udah begitu besar di Sumbawa, jokinya itu anak kecil yang kira-kira umurnya dari 5 tahun, ada yang 4 tahun juga. Banyak dari mereka ini ketika di pacuan itu harus meninggalkan sekolahnya, dan otomatis itu jelas mereka ketinggalan pelajaran. Ketika mereka harus berlaga di atas kuda mereka, di sisi lain mereka harus kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Iya, ini dulu oke, ke sini, ke tengah, oke. Lihat si bolang itu. Nama saya Peri, kelas 3, sekolah di SDN Karang Padak, Juki kecil di Sumbawa. Beda dari yang lain nanti tuh. Semoga saya diajar sama bapak di pantai dari kecil, kayak mau jatuh. Penyaring kuda sama teman-teman main dan terus nanti naik kuda. Kalau hari terakhir habis-habisan naik kuda biar dapat motor, biar bawa pulang bendera. Yang pertama, gaya bebas ya. Cita-cita saya itu kan pengurus kuda. Nanti besar nikah jadi pegawai, biar disukai sama mama sama orang lain. Gerakan tangan. Ayo Beri, badannya pukul. Ya cewek. Bukan naik turun, kita itu tangannya. Kita ya. Set. Diam. Set. Ke sini. Adi di acara. Oke, kelompok belajar ada Tiang, ada Ririn, ada Dwi, ada semua. Pacuan kuda kan udah begitu besar di Sumbawa gitu kan, yang uniknya juga jokinya itu kecil gitu kan, jokinya itu anak kecil yang kira-kira umurnya dari 5 tahun, ada yang 4 tahun juga, itu sampai umur sekitar 9 tahun lah gitu. Ya tergantung umur sih. Nah, itu yang uniknya, dan banyak dari mereka ini ketika di pacuan itu harus meninggalkan sekolahnya, ya paling tidak 3 mingguan lah. Jadi arenanya, pacuannya kan 12 hari, dan sebelum pacuan juga mereka udah di sana gitu, dan harus izin sekolahnya 3 minggu, dan otomatis itu jelas mereka ketinggalan pelajaran gitu kan. Melihat anak-anak menangis itu sebenarnya itulah kebahagiaannya gitu. Ya ampun, anak-anak ini ternyata sudah sangat dekat sama saya gitu.
Melihat anak kecil, hore saya bisa, saya perkalian. Gimana perasaan kalian coba? Seneng nggak? Luar biasa kan gitu ya. Dan mereka sudah sangat terikat sama kalian. Jadi sebenarnya sekolah komunitas bagi joki kecil ini muncul diawali dari kebanggaan sekaligus keprihatinan dari keberadaan joki kecil ini. Kebanggaannya apa gitu? Kebanggaannya bahwa ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang berbakat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangkas, yang ya kita bisa bilang mereka itu seorang achiever yang tangguh, yang punya kepercayaan diri yang luar biasa ketika mereka berada di atas kuda. Itu kebanggaannya. Nah, keprihatinannya apa gitu ya? Keprihatinannya adalah ketika mereka harus berlaga di atas kuda mereka, di sisi lain mereka harus kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Dalam 1 tahun pun biasanya pertandingan main jaran, kalau dalam bahasa Sumbawa main jaran, pertandingan main jaran ini tidak hanya diselenggarakan sekali, itu bisa 2, 3, atau bahkan 4 kali gitu. Kita bisa hitung kalau dalam satu pertandingan mereka nggak masuk sekolah 2 minggu gitu ya, kalau 4 kali berarti sudah berapa minggu. Jadi sangat wajar akhirnya ketika anak-anak, wah saya sudah jauh sekali tertinggal gitu ya, daripada mereka malu, akhirnya mereka milih untuk ya sudahlah saya tidak sekolah. Bagi kami ini sangat penting sekali sesungguhnya, karena selama ini dalam turnamen joki kecil kan yang menjadi tokoh sentralnya adalah kuda gitu ya. Kalau dalam sebuah film itu ada pemeran utamanya kuda. Sementara joki ini tuh hanya sebagai peran pendamping atau peran pembantu lah istilahnya gitu ya. Sehingga dalam turnamen ini yang diukur adalah kebutuhan kuda. Sementara kebutuhan joki kecil ini tersisihkan. Jadi hak joki untuk belajar, hak joki untuk mendapat pendidikan itu mungkin terabaikan gitu ya. Karena sekolah alternatif ini kan namanya sekolah komunitas joki kecil gitu ya. Kata joki kecil ini tentu identik dengan turnamen pacuan kuda gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kapan sekolah itu diadakan, ya tentu yang pertama terpikir di benak kita adalah ketika ada kalender musim pacunya gitu ya. Jadi kalau ada turnamen pacuan kuda, maka kami menggelar itu. Jadi harapan kami sebenarnya ketika ada pacuan kuda, maka ada sekolah komunitas itu gitu loh. Jadi sekolah komunitas akhirnya bisa menjadi bagian dari turnamen itu gitu. Jadi harapan kecil kami adalah bahwa turnamen ini juga diselenggarakan tidak hanya berdasarkan musim, karena kalau pacuan kuda kan biasanya musim kemarau gitu kan, bukan musim hujan, tapi disesuaikan juga dengan kalender akademis anak-anak SD, karena para joki kecil ini kebanyakan memang anak-anak SD. Anto kemarin uang 50.000-nya buat apa? Buat beli apa? Belanja. Oh, buat belanja. Belanja apa itu? Belanja apa itu kemarin? Belanja bakso. Oh, bakso. Berapa? Bakso apa lagi? Bakso dia 50 bang ya. Nggak ditabung uangnya? Awalnya memang tidak mudah ya gitu ya, karena ini sesuatu hal yang baru gitu. Tentu orang-orang di sekitar, di lingkungan dan lingkaran itu tentu bertanya, ini apa sih gitu ya. Dan mungkin yang pertama muncul kesannya adalah bahwa ini sesuatu yang mengancam gitu ya. Joki kami bawa ke sini adalah untuk berlaga, bukan untuk hal lain. Camp di dalam. Kayak aku udah pernah didongeng. Wah, banyak. Reaksi pertama tentu ternyata di luar ekspektasi kami gitu ya, karena ketika kami datang kami berharap tentu dukungan dari semua komponen, dari orang tua, dari pemilik kuda dan lain sebagainya gitu. Tapi yang pertama kami lihat ternyata tidak semua orang tua
mendukung gitu. Tidak semua orang tua bisa mudah menyerahkan anaknya untuk ikut ke dalam sekolah komunitas gitu. Beberapa masih meyakini bahwa anak saya harus beraga, anak saya harus konsen untuk mempersiapkan dirinya untuk besok mengikuti pertandingan pacuan kuda, sehingga mereka tidak boleh terkontaminasi dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak terencana sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang pertama kami terima gitu ya, tanggapan yang kami terima dari para orang tua gitu. Dan kami memang tidak memaksa. Jadi anak pertama Rijal sama Anton. sama Anton. Iya. Dua-duanya joki. Dari kelas berapa Bu jadi joki si Rijal? Dari kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 SD. 1 SD. Sekarang SMP. Iya, SMP. Itu tiap tahun jadi joki Bu ya? Maka kami mengambil itu, ini penting gitu ya, bahwa anak-anak ini harus merasa bahwa belajar itu tuh bukan suatu keterpaksaan. Belajar itu tuh harus dimunculkan sebagai suatu kebutuhan. Dan kami sudah melihat kerja keras dari relawan ini bahwa dalam diri joki, bahwa sekolah komunitas ini adalah suatu kebutuhan. Kenapa saya menyampaikan ini sudah muncul dalam diri joki? Ketika sekolah komunitas jilid kedua ini kami selenggarakan, jilid kedua bahasanya gitu ya, adik-adik sudah bilang, kapan kita belajar lagi Kak? Kapan kita ini lagi, kumpul lagi Kak? Gitu ya. Artinya buat saya relawan-relawan kami ini sudah cukup sukses gitu ya, untuk meyakinkan kepada para orang tua, untuk meyakinkan kepada para joki bahwa ini sesuatu yang memang harus tetap digelar, bahwa ini sesuatu yang ternyata menarik, bahwa sekolah komunitas ini bisa menjadi sekolah alternatif gitu ya, yang bisa setidaknya mengembalikan sedikit hak belajar dari anak-anak yang harus mereka lepaskan ketika mereka harus berlaga di arena pacuan kuda. Banyak kejutan-kejutan yang kemudian kami lihat, kemudian kami terima gitu. Bahwa akhirnya kami menyimpulkan ternyata tugas kami tidak hanya sekedar mengajar. Tugas kami itu lebih dari itu adalah mendidik gitu. Bukan hanya sekedar transfer of knowledge gitu, tapi transfer of value. Karena ternyata urgensinya bukan hanya sekedar bagaimana agar anak-anak ini lebih pintar matematika, bagaimana anak-anak ini lebih pintar bahasa Indonesia atau dan lain sebagainya, tapi jauh yang lebih penting adalah ada karakter yang ini kejutan buat kami yang mungkin tidak pernah kami temukan di anak-anak pada umumnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, cara interaksi mereka. Ketika mereka berinteraksi, mereka perlu harus menampar dulu temennya gitu ya. Dan itu sudah biasa buat mereka gitu. Belum lagi dengan lontaran-lontaran yang mungkin tidak terbiasa kami dengar di anak-anak usia mereka gitu ya, yang bagi para mahasiswa, para relawan itu sesuatu yang jorok lah gitu ya. Dan ya banyak hal-hal yang buat kami ini justru urgensinya. Ini buat garis lurus sesudah kakinya di tengahnya lagi. Ini namanya S. Nah, baru buat lagi A, baru ini. Satu pun ikan yang dapat kata Joko Lelono dalam hati, sebaiknya aku pulang saja daripada nanti kelamaan di jalan, kasihan ibu pasti menunggu. Ayo
tantangan besar buat kami untuk ketika harus mengajar, ayo anak-anak tertib. Tertib itu masih sangat kabur buat mereka. Tertib itu apa sih gitu ya. Jadi perlu ada penjelasan yang lebih rinci yang masuk ke dalam pemahaman mereka. Jadi kami tidak hanya harus mengajarkan, kami tidak hanya harus menginstruksikan, tapi kami harus mencontohkan langsung tertib itu seperti apa, baik itu seperti apa, belajar itu seperti apa gitu. Karena ternyata pemahaman mereka memang berbeda dengan apa yang kami harapkan gitu. Adik-adik yang lain ikuti kata-katanya Sarip ya, kita ulang membaca. Yang lain ikuti 1, 2, 3. Di sini kan ada yang digaris bawahi, ada angin laut, penyaring, Muyu Utara sama Sumbawa. Sekarang kakak tanya, yang mana yang namanya desa? Penyaring. Angkat tangan. Ya, ayo semuanya diam. Diam dulu. Banyak kejutan-kejutan yang akhirnya kami temukan di lapangan gitu. Ternyata joki kecil ini bukan hanya masalah ketertinggalan dia di lingkungan sekolah gitu ya, ketertinggalan dia selama 2 minggu di sekolah, tapi ada banyak hal lain yang ternyata cukup miris yang kami perhatikan gitu, bahwa kita tahu dalam turnamen joki kecil selama 2 minggu aktivitas mereka dari pagi sampai malam gitu. Kalau pagi turnamen, interaksi mereka dengan orang dewasa, dia harus terpapar dengan pola perilaku interaksi orang dewasa yang mungkin tidak semuanya sehat, dan itu mau nggak mau terpapar oleh joki kecil gitu. Dan itu tidak terhindarkan karena kegiatan-kegiatan itu sudah terintegrasi gitu ya, sudah menyatu dengan kegiatan joki kecil. Jadi bukan joki kecil, dengan pacuan kuda. Jadi ya tantangan besarnya memang bukan urusan akademis mereka yang tertinggal selama 2 minggu gitu ya, tapi bagaimana pendidikan moral, bagaimana nilai-nilai yang sudah terlanjur tertanam dalam diri mereka bisa sedikit demi sedikit kami kurangi, meskipun tidak bisa serta-merta tercerabut gitu ya, karena mereka hanya bertemu dengan kami di malam hari. Efektifnya cuma 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9, dan sebagian besar waktu mereka akhirnya kembali ke lingkungan keluarganya, misalnya di camp, kembali ke lingkungan orang dewasa, dan tentu ini tidak imbang sesungguhnya gitu. Jadi kedepannya kami berharap tentu dukungan dari semua pihak. Ulang lagi. Ya, kami ulangi untuk brand yang keempat. Kalau ditanya sampai kapan, harapan kami ini akan terselenggara terus. Jadi selama ada pertandingan main jaran, maka ada sekolah komunitas di situ. Jadi harapan kami sekolah komunitas ini menjadi kegiatan yang terintegrasi dengan main jaran. Jadi ada main jaran, ada sekolah komunitas. Inilah Manggila berada di urutan yang pertama, sementara di urutan yang kedua adalah Randu Kira. Disusul oleh Kaiser dan disusul oleh Burung. 1, 4. Ya. Dan tentu ini kami butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dari Pordasi gitu ya. Ketika mereka merencanakan untuk menyelenggarakan main jaran, maka mereka pun sudah harus bisa memastikan bahwa sekolah komunitas ini ada. Dan itu harapan kecil kami. Yang lebih besar tentunya karena main jaran ini tidak hanya diselenggarakan di Sumbawa, tapi di NTB, ada Bima, ada Dompu, sekolah komunitas ini juga bisa terselenggara gitu. Jadi semakin banyak pelaku, semakin banyak pemerhati, tentu akan semakin banyak anak-anak yang bisa mendapatkan hak mereka untuk belajar.
Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.